Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari tim penelitian kuantitatif Fakultas Psikologi Universitas Bhayangkara, Jakarta Raya. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil penelitian kami mengenai adversity question pada mahasiswa yang gemar menunda mengerjakan tugas di Universitas Bhayangkara, Jakarta Raya. Di slide selanjutnya ini ada bagian pendahuluan. Fenomena yang kami ambil ini ada prokrastinasi, yaitu ketidakmampuan seseorang untuk menggunakan waktu secara efektif, sehingga individu tersebut sering bermalas-malasan dan menghabiskan waktu untuk hal yang tidak bermanfaat. Prokrastinasi juga dapat digambarkan sebagai kecenderungan untuk menunda memulai atau menyelesaikan suatu tugas sama sekali untuk terlibat dalam kegiatan lain yang tidak berguna, mengakibatkan kinerja yang buruk, tidak pernah menyelesaikan tugas tepat waktu, dan sering terlambat menghadiri rapat penting. Masalahnya itu ada pada mahasiswa, yakni masih banyak sekali mahasiswa yang tidak bisa menggunakan waktunya secara efektif, sehingga mengakibatkan mahasiswa sering bermalas-malasan, menunda dalam menyelesaikan tugas, dan bahkan terlambat dalam mengumpulkan tugas. Lalu selanjutnya adalah pustaka. Pada penelitian yang dilakukan oleh Luque et al. Pada tahun 2021 dengan judul penelitian korelasi kecerdasan daya juang adversity question dengan kedisiplinan belajar. Hasilnya menunjukkan bahwa kecerdasan daya juang mempunyai pengaruh besar karena kedisiplinan belajar tidak hanya dapat dipengaruhi oleh kecerdasan daya juang yang ada pada dirinya saja, akan tetapi dipengaruhi juga oleh kedisiplinan individu yang bijak, serta kemampuan dalam beradaptasi dalam lingkungan sosialnya. Selanjutnya, pada penelitian yang dilakukan oleh Roziki dan Priyambodo pada tahun 2020, dengan judul hubungan adversity question dengan prokrastinasi pada mahasiswa yang terlambat menyelesaikan skripsi. Hasilnya, terdapat korelasi negatif yang signifikan antara adversity question dengan penundaan pada mahasiswa yang terlambat menyelesaikan skripsi, yaitu dengan korelasi negatif yang menunjukkan bahwa semakin tinggi adversity question, maka akan semakin rendah penundaan dalam menyelesaikan skripsi. Begitu juga sebaliknya, semakin rendah adversity question, maka semakin tinggi juga penundaan dalam menyelesaikan skripsi pada mahasiswa. Selain itu, pada penelitian yang dilakukan oleh Nanda Nurvita pada tahun 2019 dengan judul peningkatan adversity question melalui strategi focus group discussion pada mahasiswa, hasilnya menunjukkan bahwa focus group discussion bermanfaat sebagai strategi untuk mengubah tingkah laku seseorang, seperti mengubah perilaku irasional mahasiswa, untuk menurunkan stres pada mahasiswa yang sedang mengerjakan skripsi, serta untuk meningkatkan keterampilan pengelolaan marah. Pada penelitian selanjutnya, yang dilakukan oleh Prasetyawati pada tahun 2019, dengan judul hubungan antara spiritualitas dengan adversity question pada mahasiswa, hasilnya terdapat hubungan positif dan signifikan antara spiritualitas serta dimensi-dimensinya. Selanjutnya, pada penelitian yang dilakukan oleh Hazimatul Ulfa dan Tri Kurniawati pada tahun 2018 dengan judul pengaruh prestasi belajar dan adversity question terhadap penyelesaian skripsi mahasiswa, hasilnya menunjukkan bahwa prestasi belajar dan adversity question secara bersama-sama berpengaruh terhadap penyelesaian skripsi, yang dimana hasil analisis ini menunjukkan bahwa semakin baik prestasi belajar dan adversity question, maka akan semakin tinggi pula penyelesaian skripsi pada mahasiswa. Selanjutnya yaitu metode penelitian kuantitatif. Sebanyak 87 mahasiswa yang kami dapatkan sebagai responden pada penelitian kami, dengan karakteristik responden yaitu mahasiswa atau mahasiswi aktif Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, dan mahasiswa atau mahasiswi aktif dengan usia 18 sampai 24 tahun. Selain itu, skala yang kami gunakan pada penelitian ini menggunakan skala adversity question yang pertama kali dikembangkan oleh Paul G. Stolz pada tahun 2000. Dengan aspek-aspeknya terdiri dari 4 aspek. Yang pertama ada aspek kontrol, yaitu aspek pengendalian diri. Yang kedua ada origin dan ownership,
yaitu asal-usul dan pengakuan. Yang ketiga ada reach, yaitu jangkauan. Dan yang keempat ada endurance, yaitu daya tahan. Selanjutnya, untuk mendapatkan responden pada penelitian ini, kami membuat kuesioner melalui Google Form dengan pernyataan yang terdiri dari pernyataan favorable dan pernyataan unfavorable. Dengan masing-masing pernyataan terdiri dari jawaban seperti SS yaitu sangat setuju, S yaitu setuju, N netral, dan TS tidak setuju, dan STS sangat tidak setuju. Dan penelitian kami juga menggunakan teknik statistik deskriptif, yang dimana teknik ini digunakan untuk menganalisis data penelitian. Berdasarkan pada tabel ini, dengan hasil yang diperoleh dari 87 responden, diketahui bahwa sebanyak 15 responden laki-laki memperoleh rata-rata 79,733 dengan standar deviasi 14,165, serta mendapatkan nilai minimum 59 dan maksimum 105. Sedangkan pada perempuan memperoleh sebanyak 72 responden dengan rata-rata 83,889 dan standar deviasi 11,978 serta mendapat nilai minimum 52 dan maksimum 109. Kesimpulan, berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa tingkat adversity question pada mahasiswa yang gemar menunda mengerjakan tugas didapatkan hasilnya bahwa memiliki tahap adversity question yang tinggi, namun keduanya berada pada taraf berbeda antara laki-laki dan perempuan. Sekian dari presentasi tim kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.